Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terakhir kita sampai pada ayat 101 ya. Tafsirnya ya. Dan terjemahnya kita sampai pada ayat 102. Kita terjemahkan dulu di ayat 103. Masih tentang nasihat untuk orang-orang beriman agar berpegang teguh dengan tali Allah, memerintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan memperingatkan mereka dari perpecahan agar umat menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. 103 ya. Kita terjemahkan dulu ayat 103. Taib. Kita baca kosakata habl. Hablin artinya tali ya. Kalau bahasa kita kabel ya. Habl. Habl. Taib. Berikutnya allafa artinya mempersatukan. Asal kata kita baca allafa yu'allifu, artinya mempersatukan. Asbahtum artinya menjadi atau artinya masuk pagi, masuk di waktu pagi, seperti doa pagi petang, asbahna ala fitratil Islam, kita masuk di pagi hari dalam keadaan fitrah di atas Islam. Taib. Asal kata asbaha yusbihu artinya menjadi atau masuk di waktu pagi. Syafa artinya syafa artinya tepi. Hufrah, hufratin artinya jurang atau lubang. Sekali lagi, hufratin artinya jurang. Terakhir, anqadakum artinya menyelamatkan, menyelamatkan kalian. Asal kata anqadha yunqidu, menyelamatkan. Taib. Kita terjemahkan ayat 103. Bismillah. Wa dan i'tasimu. Khalas. Apa kemarin? Ayat sebelumnya wa may ya'tasim sudah. Berpegang teguh. Hasan. Sekali lagi wa i'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali Allah.
wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, dah sering, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadkuru, wa dan udkuru, ingatlah, dah sering, ni'matallah, nikmat Allah, alaikum, atas kalian. Ketika, atau ingatlah ketika, kuntum kalian dulu. Kan kana yakunu memiliki beberapa arti. Dahulu, menjadi, adalah, ada. Kuntum, kalian dulu, kalian adalah. A'daan, apa? Adu, musuh. A'da jamaknya, bermusuh-musuhan. Sekali lagi, ketika kuntum a'daan, kalian dulu bermusuhan, bermusuh-musuhan. Fa, maka, allafa, lalu dia Allah mempersatukan, menyatukan, baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum, kalian tadi apa? Asbahtum, menjadi. Ikhwanan, bersaudara. Bini'matihi, dengan nikmatnya. Jadi bersaudara itu salah satu nikmat dunia. Wa kuntum, kalian dulu, ala, di atas, syafa, tepi, ujung, hufra, jurang, lubang. Sekali lagi, wa kuntum ala syafa hufratin, dan kalian dulu di atas tepi jurang, atau di tepi jurang, minan nar, dari api neraka. Fa anqadakum, anqada, dia menyelamatkan. Dia siapa? Allah. Fa anqadakum minha, lalu ia menyelamatkan kalian, minha, darinya. Ha kembali ke neraka. Neraka muannas atau mudzakkar? Muannas. Kenapa? Berpasangan. Kadzalika, demikianlah, demikian itulah, boleh. Yubayyinullah, Allah menerangkan, lakum, pada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapat petunjuk. Sempurna. Bismillah. Wa'tasimu bihablillah,
jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nikmat apa? Nikmat apa, Pak? Nikmat bersaudara. Id kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, ia mempersatukan di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Nikmat dunia. Nikmat akhiratnya mana? Nikmat akhiratnya mana? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian dulu berada di tepi ujung jurang dari api neraka. Fa anqadakum minha, lalu ia menyelamatkan kalian darinya. Nikmat apa nih? Nikmat apa selamat dari api neraka? Akhirat. Nikmat dunianya apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat akhiratnya fa anqadakum minha wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian mendapat petunjuk. Alhamdulillah. Nikmat dunia dengan bersaudara, nikmat akhirat dengan selamat dari api neraka. Taib, terakhir kita sampai pada firman Allah di ayat 101 102. Setelah Allah menjelaskan di ayat sebelumnya tentang fitnahnya ahli kitab Yahudi yang ingin membuat fitnah di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli kitab sifatnya kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka ahli kitab punya sifat tasudduna an sabilillah, suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jika diikuti mereka, yaruddukum min ba'di imanikum kafirin. Ayat sebelumnya, jika kalian mengikuti mereka, niscaya mereka akan memurtadkan kalian dari agama kalian menjadi kafir seperti dulu. Kemudian Allah jelaskan di ayat 101, wa kaifa takfurun, dan kita sebutkan dua tafsir. Ta'jub, yang kedua adalah Allah ingin menegaskan putus asanya ahlu kitab. Tidak akan mungkin orang-orang beriman akan dapat disesatkan.
Tidak mungkin orang-orang beriman akan dapat dimurtadkan. Kenapa? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Selama kalian masih dibacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka selama seseorang mengkaji, berpegang teguh, mempelajari Al-Quran, sulit untuk dapat disesatkan, dijadikan murtad. Yang kedua, wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasul. Dan Rasulullah SAW sudah meninggal. Apa yang tersisa? Sunnah-sunnah beliau. Karena Al-Quran tidak berdiri dengan sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, u'titul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Wa may ya'tasim, dan barang siapa ya'tasim, berpegang teguh billah, dengan Allah. Apa makna berpegang teguh dengan Allah? Yaitu ya'buduhu, termasuk merupakan berpegang teguh dengan Allah, yaitu ya'buduhu, beribadah kepadanya. Wa yatamassaku bihablihi, memegang erat talinya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Wa yasta'inu bihi, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Wa yatawakkalu alaihi, dan senantiasa bertawakal hanya kepada Allah. Beribadah, memegang erat talinya, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Kama fi qaulil mu'minin, sebagaimana yang ditegaskan dalam ucapan orang-orang beriman dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in termasuk ya'tasim billah, berpegang teguh dengan Allah. Wa qauluhu, dan juga termasuk di dalamnya firman Allah dalam surat Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal alaih, dan sembahlah Allah dan bertawakallah hanya kepadanya. Wa qauluhu, dan juga termasuk firman Allah yang merupakan berpegang teguh terhadap Allah, fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah, huwa maulakum, dialah pelindung penolong kalian. Maka barang siapa yang dia beribadah hanya kepada Allah, memegang erat perintah-perintahnya, memohon pertolongan hanya kepada Allah, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, apa balasannya? Faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia telah diberi petunjuk, akan dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Siapa yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan bimbingan dari Allah? Dengan
beribadah kepadanya, memegang erat talinya, senantiasa mohon pertolongan kepadanya, bertawakal hanya kepadanya. Maka barang siapa yang itu adalah sikapnya, dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu fala yukhsha alaihi minadh dhalal, maka tidak akan dikhawatirkan atasnya dari kesesatan. Wal hidayatan wal hidayatu tanqasimu ila qismain. Hidayah terbagi menjadi dua, hidayah taufiq dan hidayah irsyad. Hidayah irsyad, hidayah yang sifatnya adalah petunjuk langsung, perintah, larangan, itu hidayah irsyad. Dan setiap orang bisa mengambil bagian daripada hidayah irsyad. Seorang ustadz, syekh, mendidik, orang tua, tokoh, dan semua orang bisa menunjukkan ini benar, ini salah, ini petunjuk, ini kesesatan, ini halal, ini haram. Itulah hidayah irsyad. Di antara bentuk Allah memberikan hidayah irsyad kepada manusia, apa Pak? Apa bukti Allah itu memberikan hidayah irsyad kepada semua manusia? Dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya Al-Quran. Ada buktinya, bisa dibaca, dipelajari, diikuti. Adapun yang kedua, hidayah taufik. Hidayat taufik, bukan pemain tenis ya, badminton. Hidayah taufik. Hidayah taufik mutlak hanya milik Allah. Karena hidayah taufik perkara hati. Apakah setiap yang berjumpa dengan Rasul pasti beriman? Apakah setiap yang berjumpa dengan Nabi, Rasul pasti beriman? Tidak. Mana buktinya? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, dan seterusnya. Jangankan yang jauh-jauh, terkadang yang paling dekat pun tidak mendapatkan hidayah. Azar, bapaknya siapa? Azar, bapaknya Ibrahim. Anaknya ahli tauhid, bapaknya tukang bikin patung. Kan'an, anaknya Nabi Nuh, bapaknya Nabi dan Rasul, anaknya Kan'an. Kan'an mati dalam kekufuran. Istri siapa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Daraballahu imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan kepada orang beriman, contoh untuk orang beriman, istrinya kaum Nabi, istrinya Nabi Nuh dan Lut. Yang membocorkan rahasia kedatangan para malaikat kepada Nabi Lut siapa? Istrinya.
bocor rahasianya. Dan yang menghalangi dari untuk beriman kepada Nabi Lut, istrinya. Kalau suami Pak, kan tadi istri, biar sebanding. Tadi kan istri, suami siapa? Fir'aun, istrinya Asia. Jadi bapak ada contohnya, anak ada contohnya, istri ada contohnya, suami ada contohnya. Lengkap Pak kehidupan manusia. Teman banyak lagi, orang luar lebih banyak lagi. Maka perkara hidayah hati itulah hidayah taufik. Hak mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal Abu Talib, dan Abu Talib meninggal di atas kekafiran, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Karena hak mutlak petunjuk, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Beri peringatan, sesungguhnya tugasmu hanya memberikan peringatan. Engkau tidak akan berkuasa atas mereka, yaitu menguasai hatinya. Dan juga firman-Nya, laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum. Tugasmu bukanlah memberi petunjuk taufik kepada mereka, maksud petunjuk hati. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberi petunjuk kepada yang siapa Dia kehendaki. Kalau gitu berdakwah atau tidak? Mengajak manusia tidak? Kan yang punya hati hanya Allah. Masing-masing saja. Perlu dakwah gak? Agak ragu jadinya nih. Wajib mendakwahkan. Kan hidayah ada berapa? 2. Hidayah irsyad itu wajib untuk kita semuanya. Adapun hasilnya dia akan ikut atau tidak itu milik siapa? Allah. Dakwah wajib enggak? Wajib. Memberikan peringatan. Seorang ayah kepada anaknya wajib. Suami kepada istrinya wajib. Istri kepada suami. Saling mengingatkan. Wa tawasi bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Anak kepada bapak. Kan tadi bapak kepada anak wajib. Anak kepada bapak. Jawabannya hilang semua nih. Anak ke bapak wajib. Mana dalilnya? Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya abati la ta'budi syaitan
wahai bapakku, jangan kau sembah setan. Innahu kana lirrahmani asiya. Setan itu durhaka sama Rabbnya. Semuanya wajib mendakwahkan hidayah irsyad. Adapun perkara ikut atau tidak ikut, itu hak mutlak milik Allah. Itulah hidayah taufik. Nabi Ibrahim meskipun bapaknya kafir, Azar, mendakwahkan enggak? Ngajak enggak? Ngajak. Nabi Nuh meskipun anaknya tidak mau, ngajak enggak? Ngajak sampai titik yang terakhir. Ya bunayya irkam ma'ana. Sudah banjir tuh, Pak. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku sayang, ayo naik. Nah, apa jawaban anaknya? La sa'awi ila jabarin ya'simuni minal ma. Enggak usah bapak, aku akan naik ke gunung yang akan menghalangku dari banjir. Kata bapaknya, la asimal yauma min amrillah. Hei anakku, enggak ada pelindung hari ini dari urusan Allah. Wahala bainahumal maut. Kemudian keduanya terhalang oleh ombak yang besar. Wajib. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Setelah Allah menegaskan tidak akan dapat dikafirkan, disesatkan siapa? Orang yang dia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai tunjuknya, talinya, sunnah Rasulullah sebagai talinya, tidak akan dapat disesatkan. Maka sampai kapan kita memegang dua ini? Sampai kapan Pak kita memegang dua pusaka ini? Ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, jika kalian mendengarkan atau membaca ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan seksama, bacalah dengan seksama. Pasti setelahnya akan ada perintah yang diperintahkan atau larangan yang dilarang. Setiap kita baca atau setiap kita mendengar imam ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya perintah atau larangan. Dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintah apa larangan? Perintah. Hai orang-orang beriman, sudah menjadi mukmin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sudah menjadi orang mukmin, tetap naikkan levelnya sampai ke derajat takwa. Sudah naik takwa, tingkatkan takwanya haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Apa pesannya Pak? Allah mengajak hambanya untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Allah mengajak hamba-hambanya untuk naik ke level yang paling tinggi. Kalau engkau minta surga yang Firdaus atau yang penting masuk surga? Firdaus. Jika bertakwa,
Bertakwalah dengan takwa yang biasa-biasa atau sebenar-benarnya takwa? Sebenar takwa. Meskipun maksimalnya kita ingin sampai pada yang terbaik, ada gak kekurangannya? Hah? Ada. Sehingga ulama tafsir mengenai ayat ini dua pendapat, dua tafsir. Yang pertama, ayat ini mansukhoh, terhapus. Pesannya masih, tapi terhapus dengan ayat surat dalam surat At-Taghabun ayat 16. Ini apa tafsir yang pertama? Ayat ini mansukho, terhapus dengan ayat surat Taghabun ayat 16. Apa itu ayatnya? Fattaqullaha mastata'tum. Kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi apa? Semampu kalian. Karena untuk sampai pada level yang tertinggi itu pasti ada kekurangannya. Namun apa? Semampu kalian. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua ini yang jumhur mufassirin, bahwasanya ayat ini tidak terhapus tapi muqayyad, terikat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayatnya mutlak, kemudian muqayyad, diikat dengan ayat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Tetap pesannya, bertakwalah ke level yang paling tinggi, yang terbaik. Masing-masing sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti tidak, bukan, tapi apa? Naikkan level yang tertinggi masing-masing dengan kemampuannya. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Perhatikan korelasi ayat 102 dengan 101. Ayat 101, kalian tidak akan dapat dikafirkan, dimurtadkan selama ada ayat Quran dan Rasulullah. Atau apa? Ayat Quran dan sunnah Rasulullah. Dan yang berpegang teguh dengan keduanya akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sampai kapan kita berpegang teguh dengan keduanya? Ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka cara untuk selamat yaitu wafatlah dalam keadaan muslim. Gimana seseorang bisa husnul khotimah, bisa mendapatkan surga? Satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Allah memanggil dengan panggilan orang-orang beriman, talatufan bihim, sebagai bentuk berlemah lembut kepada orang-orang beriman. Gak semua manusia, hanya orang-orang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasiat takwa, wasiat
orang terdahulu dan yang akan datang. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kuwasiatkan kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian, agar mereka bertakwa kepada Allah. Maka wasiat takwa itu wasiat orang terdahulu dan orang yang akan datang. Oleh karenanya, setiap Rasulullah SAW mengirimkan pasukan, maka wasiat pertama adalah takwa. Ketika mau pergi, apa pesannya, Pak? Takwa. Maka di antara doa yang bisa kita sampaikan kepada saudara kita yang akan pergi, kita mengatakan zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Fa inna khairaz zadid taqwa. Karena sebaik-baik bekal dalam perjalanan adalah takwa. Maka wasiat takwa itu wasiat orang terdahulu dan akan datang. Dan setiap Jumat pun kita mendengarkan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa? Takwa artinya takut secara arti bahasa. Lughatan secara bahasa, at-taqwa wiqayah. Takwa adalah mencegah. Dinamakan takwa itu karena mencegah diri biar tidak terjatuh dalam kebinasaan. Itulah firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa artiku? Cegahlah, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga dari siksa api neraka. Sehingga makna takwa adalah wiqayah, mencegah. Yaitu engkau menjadikan antara dirimu dan api neraka ada tameng, ada penghalang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah api neraka meskipun secuil kurma. Adapun secara istilah, maka para ulama banyak memberikan makna. Di antaranya pengertian takwa secara istilah adalah pengertian yang didefinisikan oleh At-Talq Ibnu Habib. Taliq Ibnu Habib, ia mengatakan, idza waqa'al fitan, jika terjadi fitnah, fa'atfi'uha bittaqwa, maka padamkanlah dengan takwa. Qalu, maka mereka bertakwa. Wa mat taqwa, apa itu takwa? Qal, dia mengatakan, yaitu Tariq Ibnu Habib, an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah raja'a rahmatillah. Takwa yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan cahaya Allah karena mengharapkan rahmat Allah. Wa tarku ma'asillah ala nurim minallah makhafata adabillah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas bimbingan cahaya Allah karena takut akan siksanya. Itulah takwa. Melakukan ketaatan karena Allah di atas
bimbingan cahaya Allah karena mengharapkan rahmat Allah, meninggalkan maksiat karena Allah di atas bimbingan cahaya Allah karena takut akan siksanya. Itulah takwa menurut Thariq Ibnu Habib. Takwa menurut definisi Abu Hurairah, anna rajulan sa'ala Abu Hurairah anit taqwa. Seseorang bertanya tentang takwa kepada Abu Hurairah. Faqala lahu Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata kepadanya ketika menjelaskan tentang takwa, beliau mengatakan, hal akhadta tariqan data syauq. Pernahkah engkau melewati suatu jalan yang penuh dengan duri atau paku atau pecahan kaca? Qala na'am, maka dia mengatakan, iya, pernah melewati jalan yang penuh dengan duri. Maka beliau berkata, fa kaifa kunta tasna'u idza ra'aita syauq. Bagaimana caramu berjalan ketika engkau melihat jalanmu dipenuhi dengan banyak duri? Qal a'dilu anha aw jawastuha aw qasartu anha. Aku akan berhati-hati, tidak memanjangkan langkah, terkadang memendekkan, terkadang ke samping. Yang intinya ketika jalan, melewati jalan yang penuh dengan duri, itu jalannya dengan penuh hati-hati, melihat dengan seksama, terkadang belok kanan, belok kiri, terkadang harus mundur sebentar. Maka beliau mengatakan, dakat taqwa, itulah takwa. Ketika berjalan, itu berjalan dengan penuh hati-hati. Dan para ulama memberikan pengertian takwa, sebelumnya pengertian takwa menurut Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya bna Adam amalaka amalaka, wahai anak Adam, perhatikanlah amalmu amalmu. Fa innama huwa lahmuka wa damuk, karena sesungguhnya amalmu itu adalah dagingmu dan darahmu. Fanduru ala ayyi halin talaqi amalak talqa amalak. Perhatikanlah keadaanmu, bagaimana engkau menjumpai perbuatanmu. Inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha. Sesungguhnya ahli taqwa memiliki alamat, tanda-tanda yang mereka dikenal dengannya. Maka beliau menyebutkan tanda-tandanya, sidqul hadis, jujur bicaranya, wal wafa'u bil ahdi, menepati janji, wasilatur rahim, menyambung silatur rahim, wa rahmatud du'afa, memberikan rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, wa qillatul fakhr wal khuyala, tidak banyak bergaya dan sombong, tidak sombong, wa badlul ma'ruf, memberikan kebaikan, wa qillatul mubahalin nas, dan sedikit atau tidak berbangga-bangga di hadapan manusia, wa husnul khuluq, dan perangai yang baik. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Dan para ulama memberikan pengertian takwa
antaj'al bainaka wa bainan nari wiqayatan. Engkau menjadikan dirimu dan api neraka ada pembatas, tameng. Wa dzalika bimtithali awamirihi wajtinabu nawahihi. Untuk membuat tameng antara diri dan api neraka dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dinamakan takwa itu takut kepada Allah dari nerakanya, sehingga dia membuat dinding tameng penyelamatnya. Bagaimana cara membuat tamengnya? Bimtithali awamirihi wajtinabu nawahihi. Menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud, takwa dikatakan haqqa tuqatih kapan? Idza yuta'u fala yu'sa. Takwa dikatakan haqqa tuqatih jika Allah ditaati maka tidak didurhakai. Wa yushkaru wa la yukfar. Dia disyukuri kenikmatannya maka tidak dikufuri. Wa yudkar wa la yunsa. Jika dia senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Ini pengertian takwa haqqa tuqatih menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau pengertian takwa secara bahasa, pengertian takwa secara istilah, dan makna takwa haqqa tuqatih 3 unsur. Jika Allah ditaati dan tidak didurhakai, jika disyukuri kenikmatannya dan tidak dikufuri, jika senantiasa selalu diingat dan tidak dilupakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena waktunya sudah selesai, kita cukupkan sampai pada haqqa tuqatih. Jadi makna haqqa tuqatih menurut Abdullah ibnu Mas'ud, apa itu? Yuta'u fala yu'sa, yushkaru fala yukfar, yudkaru fala yunsa. Ditaati, tidak didurhakai, senantiasa disyukuri, tidak dikufuri, dan senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang beriman yang memiliki ketakwaan haqqa tuqatih, yang senantiasa taat, senantiasa mensyukuri, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Pak, bisa ada dulu sini. Bisa tetap rasa masih. Makasih tuh kalau kajian mah pasti pakai yang tebel-tebel. Emang kita harus mau bagi.
Gimana Pak yang persiapan syekhnya? Oh, udah. Udah ada player. Oh, tuh. Udah ada. Nggak ada flyer yang bisa disebar gitu? Flyer bisa disebar? Boleh. Udah nanti di grup kita. Oh, tuh. Nanti saya. Biasa juga asar. Ya. Siap. Alhamdulillah.